Presiden Joko Widodo menyayangkan debat Capres diwarnai aksi saling serang secara personal yang tidak substantif. Jokowi meminta agar format debat diperbaiki agar tidak ada kontestan yang menjatuhkan satu sama lain. Ajang debat calon presiden dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri rampung digelar. Meski sudah tuntas, ternyata debat dinilai berlangsung panas. Sejak awal segmen, aksi saling sindir begitu kentara. Presiden Joko Widodo pun menyayangkan debat Capres diwarnai aksi saling serang secara personal yang tidak substantif. Presiden menyoroti agar format debat diperbaiki sehingga tidak ada kontestan yang menjatuhkan satu sama lain. Justru bertanya-tanya, kira-kira motif Presiden Jokowi ngomong itu kenapa? Mungkin karena jagoannya kalah debat atau bagaimana, itu satu hal. Yang kedua, ya, perdebatan ini adalah perdebatan calon presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di Indonesia. Jadi harus siap soal-soal yang sifatnya personal, soal-soal yang sifatnya kebijakan dan lain sebagainya, itu bisa tumpang tindih. Kita ingat misalnya sejarah Amerika Serikat, Jerry Hart gitu ya, calon cemerlang dari Partai Demokrat, mundur dia gara-gara hal yang sifatnya personal. Kenapa? Karena publik berhak tahu tidak hanya soal kebijakan, tapi soal-soal personal. Itu teorinya. Tetapi pertanyaan saya adalah hal personal apa sih yang kemarin dipersoalkan di dalam debat itu? Soal 340.000 hektar, 430.000 hektar tanah, soal terkait dengan apa lagi? Kan menurut saya nggak ada yang personal. Semuanya hal yang kita bisa lihat, baca beritanya, kita bisa googling, dan semua itu butuh klarifikasi. Soal pembelian senjata bekas, rencana ataupun sudah direalisasikan. Disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah sebuah strategi garis besar di berbagai bidang, baik itu pertahanan, kemudian luar negeri, geopolitik, dan hal-hal yang lain gitu ya. Tetapi yang disampaikan mungkin oleh kandidat yang lain itu lebih kepada hal-hal yang mungkin mau mencari, karena memang cara pendekatannya atau approach-nya itu berbeda. Kalau Pak Prabowo itu bicara tentang soal bangsa dan negara, tapi yang lain itu mungkin berbicara tentang bagaimana ini mengalah debat ya, seolah-olah ini semacam perlombaan debat. Kita kan melihat Pak Prabowo ini berusaha untuk menjelaskan secara luas garis besar dan hal-hal yang terkait itu. Makanya tidak mau terlalu banyak misalnya menanggapi data-data yang keliru. Apalagi waktunya terbatas. Misalnya data tentang 700 triliun anggaran untuk beli alutsista bekas. Itu kan satu data yang keliru yang kemudian direvisi kembali. Adu argumentasi, adu pendapat, adu kecerdasan, adu logika, juga adu kuat data. Dari fakta-fakta yang ada itu menjadi satu modal pada saat kita berdebat. Bagaimana fakta yang harus disampaikan ya itu harus dipertahankan untuk sulit disangkal. Jadi saya melihat bahwa dalam debat itu merupakan satu adu pendapat untuk mempertahankan pendapat. Masing-masing berusaha untuk menang, ya. Tidak bisa pendapat argumentasi itu dipatahkan oleh lawan. Jadi jangan persepsinya itu seperti diskusi. Kalau diskusi itu mencari pendapat yang paling baik dan paling benar. Tapi kalau di dalam debat itu memang bagaimana berusaha untuk menang dan kalah, mengalahkan lawan debat. Seperti apa sebenarnya debat yang disebut menyerang personal dan bagaimana pula aturan yang pas dalam berdebat? Memang serangan secara personal itu dibungkus sebagai sebuah bagian dari seni debat untuk mendelegitimasi kredibilitas lawan. Misalnya serangan-serangan terkait dengan konteks kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo yang kemudian kontraskan dengan kondisi kesejahteraan prajurit TNI. Kemudian terkait dengan konteks nilai yang
barangkali itu disampaikan dalam format bercanda, tetapi candaan dalam format debat formal sebuah kontestasi atau pilpres tentu tidak pada tempatnya. Misalnya nilai yang barangkali sifatnya subjektif, memberikan nilai 5 atau 11 dari 100, tentu hal itu menjadi agak berlebihan atau too much untuk disampaikan. Maka di level ini hal itu perlu menjadi sebuah catatan supaya kemudian debat pilpres bukan hanya kemudian bergerak menjadi sebuah nuansa wacana yang sifatnya melodramatik, tetapi betul-betul kembali pada ranah substansi yang jauh lebih kredibel untuk membicarakan poin-poin besar terkait dengan isu politik. Nah, oleh karena itu statement dari Pak Jokowi dalam konteks tertentu ada benarnya, meskipun di saat yang sama posisi dari Presiden tampaknya seolah memberikan pasang badan, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tetapi dalam konteks perdebatan, saya pikir kembali kepada substansi yang lebih utama itu akan jauh lebih baik dan tidak kemudian membangun. Benarkah debat calon presiden ketiga tidak substantif sehingga yang tampak di publik malah saling serang kandidat secara personal? Tim TV One mengabarkan.